Betapa baik Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari saya jemput kita semua ungkit bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan kepada Tuhan bahwa hanya Dia yang kita rindukan pagi ini. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Nyatakan, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dialah sumber pengharapan dalam hidup kita. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena
Tuhan baik dalam hidup kita. Dia Allah baik, katakan ya Allah baik, haleluya Tuhan. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia Allah baik, ya Allah baik, Kau baik Tuhan. Ya Allah baik, ya Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik, bagi Allah baik, katakan ya Allah baik, ya Allah baik, haleluya Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, iya baik, bagi Allah baik, haleluya. Ya, amin Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Allah baik, Allah baik. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Jemaat saja katakan, iya. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan, terlalu baik Engkau. Amin Tuhan, haleluya. Amin, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, katakan kepada Dia. Oh Dia Allah baik, Tuhan Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik bagiku. Allah baik bagiku. Allah baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri pujian bagi Tuhan, beri penyembahan-Mu bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya satu kata kami dapat ucapkan pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Engkau membuat kami berdiri sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berada dalam kesehatan dan kekuatan. Kami diberikan hari yang baru, bahkan nafas hidup yang dapat kami hidup sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang dalam hidup kami. Engkau tidak pernah salah dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami untuk memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami ada di dalam rumah-Mu. Kami mempersiapkan hati kami. Kami ingin hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami naik dan berbau harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan, Engkau dipuji Tuhan, Engkau ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus
memuliakan Engkau, dan Engkau Tuhan yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Kita bisa menikmati hari ini karena Tuhan. Kita tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Apa yang dapat kita beri pagi hari ini selain pujian, penyembahan kita untuk Dia yang luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, mari bersama-sama kita mau katakan, Allah itu baik, sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya
setia dalam hidup kita. Amin. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Sebab Dia Allah yang baik. Amin. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Saya tetap tinggal berdiri bagi jemaat Tuhan. Amin. Kita tetap menikmati pujian kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dari hari ke hari, tak terbatalkan, tak terbataskan. Amin. Dia baik dalam hidup kita. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari
Amin. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Puji Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Glory bagi namamu. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari
Nikmati Tuhan dalam hidup saudara. Nikmati cara Tuhan melingkupi saudara. Nikmati bagaimana Tuhan membawa engkau lebih dekat lagi pada. Haleluya Tuhan. Nikmati bagaimana Tuhan membawa engkau jauh lebih tinggi dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Haleluya. Amin Tuhan. Kami menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Bukan terbang bagai Raja Wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa. Lagi sama-sama katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Oh kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Bawaku dekat pada. Doa firman Allah oleh Bapak Yanto Limo. Amin Tuhan. Bukan terbang bagai Raja Wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih. Glory, glory, glory. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Benar kasih-Mu tidak ada berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Kami merasakan bahwa semua karena anugerah dan kemurahan daripada-Mu. Tuhan, kami menyadari hidup ini, tanpa penyertaan Tuhan kami tidak ada apa-apa. Sebab itu kami datang di tempat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan, kami percaya Engkau bertakhta di atasnya. Dan kalau Engkau hadir melalui urapan Roh Kudus di tempat ini, hati yang susah akan dihiburkan, kecewa diberikan pengharapan, yang sakit mendapatkan lawatan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan bagi orang percaya. Kami yakin dengan sungguh-sungguh kehadiran Roh Kudus di tempat ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Dan kami tujuan satu, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong kami semua.
Tuhan melihat setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dengan segala beban kehidupan kami, tetapi kami percaya Yesus Kristus adalah jawaban. Firman-Mu sebentar adalah jawaban bagi kami. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk melayani firman-Mu pada pagi hari ini, Roh Kudus turun ke atasnya, menaungi kehidupannya Tuhan. Dan kami percaya setiap perkataannya Tuhan, itu adalah isi hati Tuhan untuk kami semua. Dan itulah adalah jawaban bagi kami. Kami mau buka hati, kami mau terima firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah kepastian dari kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memakai tim wanita yang sudah melayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Dan semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ada kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kami boleh mengembalikannya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk dengan diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang hadir, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membawakan korban persembahan kita yang pertama. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, menghormati-Mu, baru oleh anugerah yang ada dalam-Mu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai Raja Wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Puji Tuhan. Dan firman Allah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edward De Walik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui gembala di tempat ini juga untuk dapat bertemu kembali dengan sidang jemaat yang luar biasa untuk melayani firman Tuhan. Buat saya pribadi, pengalaman-pengalaman yang
khususnya di tempat ini ya, pengalaman yang saya katakan itu sangat luar biasa. Beberapa kali memang juga duduk di tempat yang sama, cuman yang mendampingi sudah berbeda sekarang gitu ya. Tetapi itulah satu dinamika kehidupan yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Alkitab pun juga kalau kita mempelajari secara sistematis, berurut ya, sejak dari kitab Kejadian, kehidupan selalu bergulir sedemikian rupa dan itu tidak bisa kita hindari. Perubahan-perubahan pun pasti terjadi ya, dalam segala sektor, termasuk dalam pelayanan tentunya, kehidupan rohani juga. Dan yang menginspirasi saya adalah puji-pujian yang kita naikkan. Kasih Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dan satu hal yang kita harus yakini dengan teguh adalah bahwa kasihnya itu tidak pernah berubah. Walaupun situasi dan kondisi keadaan dunia atau keadaan khususnya di tempat ini, di GPDI Bethlehem ini, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Itu di mana-mana terjadi juga. Ya, bukan hanya di tempat ini. Di tempat saya membantu pelayanan pun sudah terjadi juga terlebih dahulu. Dan ada hal berikutnya yang menginspirasi saya adalah untuk sebentar kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan. Pada saat saya melihat ke depan apa yang agak lain ya, cari-cari wajah-wajah tetap sama ya. Cuman dua tanaman yang ada di depan ini yang agak sedikit berbeda buat saya ya, buat saya. Gitu. Waktu saya amati apa ya yang menjadi perbedaan gitu. Dulu-dulu waktu saya datang agak rimbun ya, di depan sini lebih rimbun gitu. Namun bukan berarti dengan kondisi yang sekarang dia akan rontok ya atau gugur, tidak. Tapi saya lihat kuncup-kuncup yang baru dia mulai ada gitu ya. Berarti kehidupan yang baru pun akan terus berjalan, bergulir. Seiring sebagaimana yang kita nyanyikan tadi, bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan. Akhirnya saya teringat satu cerita di dalam kitab Hagai. Mari sama-sama kita lihat saja. Saya teringat kitab ini di dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Hagai ini seorang nabi yang dia nabi-nabi awal di masa setelah pembuangan ya bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, kemudian diizinkan kembali untuk membangun kembali tanah atau kota Yerusalem dan Bait Allah. Saya akan bacakan Hagai pasal 2 mulai ayat yang pertama sampai ke 10. Satu cerita yang sebenarnya sangat luar biasa, dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah Kemegahan Bait Suci yang Baru ya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, ini seorang tokoh masyarakat, bupati, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, itu pelayan Tuhan, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, ya umat sebutlah. Demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini? Perhatikan kata rumahnya dengan R huruf besar. Rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah
sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari kitab Hagai ini kurang lebih tahun 538 sebelum Masehi. Itu Kores ya, raja yang memerintah pada masa itu mengizinkan bangsa Yahudi buangan ini untuk kembali ke Yerusalem, ya. Bangun Yerusalem dan Bait Allah kembali setelah diporak-porandakan sedemikian rupa. Bangsa ini kan diserang, kemudian dikalahkan, kemudian ditawan, ya. Singkat cerita, itu terjadi 538, sekitar tahun itu sebelum Masehi. Kemudian tahun 534, kalau hitungan tahun sebelum Masehi itu kan mundur ya, nanti sampai 0 disalib Yesus gitu. Makanya kalau kita melihat kalender sekarang selalu disebut kalender Masehi. Padahal kalau kita coba teliti secara baik, Masehi itu diambil dari kata Mesias. Sehingga sebenarnya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun juga mereka mengikuti tahun kelahiran Yesus, berhitungnya sampai sekarang, kecuali yang sedang merayakan Lebaran hari ini kan ya. Itu sedikit berbeda tahunnya. Tetapi untuk keseharian mereka menggunakan tahun Masehi, ya. Nah, di tahun 534, jadi mundur dari 538 ke 534 sebelum Masehi, pembangunan Bait Allah ini terhenti karena ada tentangan dari orang-orang Samaria dan yang ada di sekeliling daripada Yerusalem dan Bait Allah tersebut, sehingga berhenti, ya. Dan ini membuat situasi dan kondisi baik secara fisik maupun khususnya secara rohani daripada umat Tuhan ini down, ya, down. Itu terjadi dengan bergulirnya dinamika perubahan itu terjadi. Tetapi sebenarnya yang harus kita sadari sebagai orang-orang yang percaya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak pernah akan mengingkari. Ya, Dia tidak pernah akan, bahkan lupa pun gak mungkin gitu. Sehingga ya apa saja boleh terjadi perubahan di atas muka bumi ini. Namun kalau menurut kitab Ibrani 12 ayat 2 katakan, kita mengarahkan pandangan ini kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain. Tentu Yesuslah yang akan membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Karena pada saat kita beribadah seperti ini, kita beriman atau berpercaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengambil keputusan menjadi orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, arah pandang kita bukan ke hal-hal yang lain, tentu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini terjadi dinamika yang begitu bergejolak, mungkin belum terlalu terdengar, tapi kalau kita mengamat-amati, itu ada seorang sejarawan di Amerika yang dipandang begitu terhormat, sampai dia mengatakan bahwa kekristenan itu gamang sifatnya atau labil, ya, labil, karena dia membanding-bandingkan. Kemudian dia katakan Yesus is not a God, bukan Tuhan, tetapi Nabi.
Kemudian dia bandingkan dengan saudara tua kita, ya, dengan nabinya. Tapi kalau kita teliti dan pelajari secara baik, nabi mereka sendiri berkata, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan Isa, anak Maryam, supaya aku juga memperoleh keselamatan." Nanti lain waktu kalau Bapak Ibu suka belajar, bisa kita menyelidiki hal tersebut. Karena waktu saya terbatas di sini. Nah, kembali ke peristiwa yang ada di kitab Hagai ini, akhirnya terhenti pembangunan Bait Allah itu, ya. Secara fisik, pembangunan Yerusalem dan tembok pertahanannya pun terhenti. Namun muncullah nabi ini, Hagai, yang berkata, "Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Jangan pandang apa yang terjadi di sekeliling." Itu dinamika yang memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa hindari. 3 tahun dengan masa pandemi, ya, sekarang muncul lagi varian baru yang namanya Arcturus. Saya waktu baca berita itu saya ketawa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena teman SMP saya tahun 1970-an itu namanya Arcturus, dikasih nama sama orang tuanya, dipanggilnya Ari. Tapi saya bilang, wah, apa nggak salah ketik ini ya? Kemudian saya telepon beliau, ada di Bekasi, ya. Saya katakan selamat Lebaran juga. Kemudian, kamu ini sekarang udah jadi virus, gitu ya. Itu terus bergulir, kita tidak bisa hindari, ya, tidak bisa hindari. Dan ada satu jemaat yang akhirnya sakit flu katanya, namun sudah sekitar 10 hari tidak sembuh-sembuh. Kan sekarang udah gak disodok-sodok lagi ya. Ternyata akhirnya waktu dia datang, dokter ini minta izin, dokter di gereja, boleh gak saya cek gitu. Loh, memang masih ada virusnya, ternyata positif. Akhirnya di karantina lagi, ya. Nah, kita akan hidup terus dengan dunia yang begitu cepat perubahannya, dinamikanya. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi, ya. Kemarin saja waktu di Bogor itu, karena saudara saya kerja di Istana Bogor, dia telepon, ini mau ada penetapan calon presiden katanya dari PDIP. Ah, biarin aja deh. Tapi kamu yakin gak dengan calon yang ini sekarang? Saya bilang, sudahlah, pokoknya kita hidup, arahkan pandangan kepada Yesus. Apapun yang terjadi ke depannya, tidak ada masalah buat kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan akan memelihara kita. Itu luar biasa. Nah, sebagaimana pada saat bangsa Israel ini ada juga di atas muka bumi dalam gambaran pada saat itu. Kemudian dunia mengalami kelaparan dan musibah. Saudara ingat ceritanya ya dalam kitab Kejadian. Disingkirkan bangsa ini, dipelihara dengan luar biasa di satu tempat oleh Tuhan. Apalagi yang mau kita khawatirkan? Ya, saya lihat tanaman ini, saya pandangi terus sambil nyanyi, luar biasa. Saya tidak tahu ini asli atau tidak, tetapi satu gambaran perspektif yang sangat luar biasa. Dia bertumbuh, sudah ada bunga-bunganya, daunnya tidak terlalu banyak. Namun yang menarik hati saya adalah kuncup-kuncup yang baru itu. Ya, kuncup-kuncup yang baru itu. Dia akan tentu bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada kalau ini misalnya tanaman asli, siapa yang mau menumbuhkan dia? Nggak dikasih ASI, tidak dikasih makan bubur sereal dan lain sebagainya, sudah bertumbuh dewasa nggak pakai B2, B3, B4 nggak pakai, dia hanya tertanam di soil atau tanah yang ada. Ini luar biasa, ya. Dan ini menginspirasi kitab Hagai pasal 2 ini buat saya. Tadi saya pikir-pikir apa ya Tuhan yang ingin Tuhan bicarakan di tempat ini. Dinamika terjadi, saudara. Dinamika terjadi. Saya mendengar dan saya juga
melihat dan saya juga sedikit bersinggungan dengan dinamika yang terjadi juga di tempat ini. Namun buat saya, kita tidak usah pusing dengan hal tersebut. Ya, Ibrani 12 ayat 2 katakan, arahkan pandang tetap kepada Yesus. Toh kuncup-kuncup ini nanti akan terbuka. Dia akan mekar, dia akan berbunga dengan begitu luar biasa indahnya. Siapa yang mewarnai bunga-bunga yang ada di padang? Tidak ada. Itu Tuhan punya kerjaan semua. Gereja pun harus berjalan seperti ini. Kalau kita pelajari kitab Wahyu dengan baik, ada masa penampian. Saya ingat waktu saya masih kecil, kami hidup di kota Gersik. Kecil itu, kota santri di Jawa Timur, kota satelitnya dari Surabaya. Ada pabrik yang besar dulu di sana, semen pertama kali. Sekarang petrokimia ada. Saya besar di sana, tumbuh besar di sana. Itu melihat orang tua, kalau dulu kan sekarang beli beras sih enak ya, udah bersih gitu, 5 kilo di Indomaret 60.000 sekian, bersih udah. Kalau zaman dulu kami disuruh tampi itu pakai tempeh atau apa tuh namanya ya. Kemudian saya kerjakan, tapi nggak ngerti ya, cuman digini-giniin aja. Dia naik balik lagi, dari pagi bisa sampai siang. Lalu mama saya bilang, aduh mbok ya dipakai ininya. Emang kenapa? Itu sambil kamu ini, sambil ditiup. Loh supaya apa saya tanya? Capek dong kita, segitu banyak mesti ditiup. Supaya yang sekam itu keluar. Tidak ada bobot. Pada saat ditiup, dia terbang. Tapi kalau yang ada bobot, dia jatuh kembali. Tuhan saja bisa beri gambaran seperti itu. Bobot apa ini? Bobot rohani dalam kehidupan kita. Angin yang saya tiupkan begitu, itu angin-angin yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Dengan peristiwa pandemi, berapa banyak yang tidak lolos saringan, ujian, kemurnian dari Tuhan, berapa banyak? Belum dinamika yang lain. Ya, nah di sini dikatakan bahwa di ayat yang keempat, di sana dikatakan, saya baca ulang ya, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini? R-nya huruf besar, bukan R huruf kecil. Arti rohani ada di dalamnya. Dalam kemegahannya semula. Ini singkat cerita adalah bangunan Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Begitu megah, begitu indah, begitu luar biasa semua perabot yang ada di dalamnya. Mengalahkan tabernakal atau Bait Allah yang pertama kali dibangun oleh Musa. Padahal secara rohani yang dibangun oleh Musa itu perintahnya datang dari Tuhan secara langsung. Nah yang kemudian seperti apa? Ayat 4 itu baca seterusnya muncul lagi. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ya, orang cuman sekedar melihat secara fisik begitu. Ya, saudara ingat seorang Rasul Paulus berkata kepada muridnya, jangan karena kamu muda, baik secara fisik, rohani, kamu kemudian dianggap remeh, gitu. Tapi tunjukkan kualitasmu, seperti padi dengan sekam yang diayak demikian rupa, lepas dia punya kulitnya, ditiup terbang. Yang jatuh adalah bulir berasnya, itu yang berkualitas. Saudara harus perhatikan baik-baik. Mungkin dari komunitas yang ada pada pagi hari ini ibadah jam 7, kalau mengambil kalimat firman yang katakan banyak loh yang dipanggil, namun sedikit. Sehingga saya akan selalu katakan dan berulang-ulang, ini sudah bukan masanya lagi memahami sorga dengan hanya sekedar percaya saja. Tidak. Sekali lagi, tidak. Karena ada ayat firman yang katakan kerjakan keselamatan itu dengan takut dan
gentar. Pada saat dapat tekanan umat Tuhan di bawah pimpinan daripada Zerubabel dan Yosua bin Yosadak, tokoh pemerintah, bupati, imam besar, tokoh rohani, hamba Tuhannya down begitu mendapat tekanan. Lalu Tuhan datang melalui Hagai. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Lanjutkan pembangunan ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Arahkan pandangmu kepada Yesus. Lalu ada satu tambahan selain bupati dan imam itu. Sebagian dari rakyat, saudara dan saya. Kita harus bersatu hati menghadapi dunia ini. Ya, bukan hanya melulu bicara dinamika yang terjadi di gereja lokal, itu pun perlu. Tapi menghadapi apa-apa dalam satu komunitas, pemercaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi satu kekuatan yang bersama sebagai keluarga besar. Terus berjalan dalam iman, saling menguatkan satu dengan yang lain. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Sehingga di tahun sekitar 520 sebelum Masehi, ya, pembangunan itu dilanjutkan sampai tuntas. Nah, bicara soal teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Yosua. Ada satu kalimat yang Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi bukan rekayasa atau tafsir pikiran sendiri, tidak. Ya, sekali lagi saya katakan, saya memang adanya di dunia pembelajaran, pendidikan. Tetapi selalu saya tekankan kepada rekan-rekan juga, teman-teman, saya selalu juga pada saat saya diminta untuk mengajar, saya belajar. Saya katakan, pada saat kita belajar, banyak tafsir-tafsir yang mempengaruhi. Banyak semacam khotbah seperti ini, atau kita dengar firman Tuhan dari bentuk apapun, sehingga muncul penafsiran. Tapi jangan pernah lupa untuk kembali kepada firman. Karena firman Tuhan itu mampu menjelaskan dirinya sendiri, tidak perlu dari luar dimasukkan. Ya, itu yang namanya kalau di dunia teologi hermeneutik. Sehingga firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan itu sendiri. Gak perlu ngambil-ngambil dari luar lagi. Ya, untuk menambah pemahamannya saja boleh, misalnya kamus dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Tapi jangan diisi oleh ide-ide manusia ke dalam sini. Karena ini di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Ya. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa ini penting dalam perjalanan kita ke depan. Karena di luar sana sudah terlalu banyak. Sekarang muncul lagi, bukan soal gereja sebelah ya, namanya Bethel, bukan. Tapi di Amerika itu mulai muncul satu gerakan Bethel baru dengan dinamika supranatural yang aneh-aneh. Dan itu pasti akan cepat menjalar ke sini. Karena kenapa? Dia paham sekali bagaimana membuat rasa daripada orang-orang muda itu tertarik. Gitu. Nggak lama akan masuk ke Indonesia, kita tunggu saja. Namun untuk mengatasi itu semua, saya sudah dapat kiriman berita dan gambar-gambarnya itu luar biasa. Dan hamba Tuhan yang menjadi pemimpin atau leader di sana adalah orang yang sangat dihormati. Ya. Nah, kalau kita mudah saja mengikuti seseorang, memang Tuhan taruh gembala di gereja lokal,
Tetapi arah pandang kita harus tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Beliau akan memimpin seperti Musa punya tugas memimpin. Musa berganti dengan Yosua. Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa hanya melihat dari jauh, tapi Yosua yang akan bawa. Ya, nah itu bergulir terus. Dimanapun kita berada. Ya. Nah di sini dikatakan, pada saat muncul beberapa kali di Yosua pasal 1. Pertama ayat yang kelima. Di sana ada di ayat yang keenam, maaf. Di sana ada kalimat pertama dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian di ayat 7 diulang sekali lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Amin. Amin. Kok nggak ada amin ya? Berarti Tuhan belum menyertai nih. Saya begitu yakin. Pribadi lepas pribadi, komunitas lepas komunitas, sidang jemaat lokal lepas sidang jemaat lokal. Asalkan ya Zerubabel, Yosua bin Yosadak dan seluruh umat bersatu hati, menguatkan hati, teguh. Dengan apa? Tadi saya sudah bacakan. Jangan, ayat 8 Yosua pasal 1, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Kita bertindak hati-hati. Kita bertindak hati-hati. Sekali lagi saya katakan, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, walaupun Yesus mati di kayu salib, ini masa anugerah. Tidak sesulit dalam masa perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru juga ada kalimat yang katakan kerjakan keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Bukan hanya sekedar mengerjakan. Beberapa waktu lalu saya diminta oleh sebuah gereja yang beraras lain dari Pantai Costa. Kemudian kumpul sekitar 103 jiwa. Ternyata mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Lalu saya katakan, bukan label saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang menjaminkan saya untuk bisa ada di dalam kerajaan sorga. Bukan, jauh dari itu semua. Tapi bagaimana kita melakukan firman, itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan cari. Ya. Nah, sebagai bait-bait Roh Kudus, bait-bait Allah kita masing-masing, menurut surat Korintus, ya, 1 Korintus, 2 Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bait Roh Kudus, bait Allah. Harus apa? Iya dikerjakan. Rumah kalau dibiarin kan kotor, hancur lama-lama. Dibersihkan, ditata kembali, dirawat, dijaga, dipelihara, dan seterusnya dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita hanya mengikuti apa yang ada di hati dan pikiran kita sendiri. Melihat ada perubahan begini, melihat begini, ya, melihat ini dan itu, ya. Lalu tujuan kita sebenarnya apa? Itu yang seringkali dilupakan. Lalu tujuan kita sebenarnya apa? Ya, tahun 1999 yang sudah lahir dan mengalami peristiwa kerusuhan itu hampir sekitar 20-25% teman-teman pemuda di tempat saya beribadah dulu itu pergi ke luar negeri. Ya, ada yang di Australia, ada yang banyak di Amerika. Senang mereka, kirim foto, kirim berita dan lain sebagainya. Wah, nyaman. Lalu peristiwa 911 terjadi di Amerika kan.
ya, gedung kembar itu ditabrak sama pesawat. Kemudian habis itu peristiwa penembakan ras Asia dan ras Afrika di sana. Dan sekarang terjadi lagi. Semua mulai kecut, mulai takut. Ternyata tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi ini yang aman, nyaman, tidak ada. Di Australia, kakak ipar saya, ya, dia sudah jadi warga negara sana. Itu pun mengalami hal seperti itu, ya. Orang-orang yang datang dari Jazirah Arab ke Afrika itu bunuh-bunuhin orang Asia. Pokoknya dilihat gender atau struktur wajah dan tubuh Asia ditembak, dor gitu, seenaknya aja. Nah, keponakan saya itu hampir kena gitu ya di sekolah. Tuhan masih lindungi. Dia beribadah di GPDI di Sydney. Ya. Cerita kemarin, wah gini dan lain sebagainya. Lalu saya katakan, there is no place in this world yang secure, tidak ada. Ada hanya di sorga. Kalau kita bisa pulang kembali ke Taman Eden, ya, kita diusir nih dari Taman Eden. Saya cerita kepada teman-teman pemuda di tempat ini. Sekarang kita ada di mana? Taman Eden, gitu kan? Segala sesuatunya lebih edan gitu, ya. Karena apa? Udah gak mau mikir lagi dengan cara Allah berpikir. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bawah. Filipi katakan, hendaklah apa itu? Pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus ada juga di dalam kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bukan kehendak sendiri, sudah tidak lagi. Pada saat Yesus turun ke atas muka bumi ini sebelum dia naik ke kayu salib, dalam doanya di Taman Getsemani dia katakan akhirnya bukan kehendakku tapi kehendakmulah yang jadi. Karena dia paham tugasnya. Tugas kita sebagai orang percaya apa? Mudah saja, jalani hidup ini sesuai dengan firman. Hagai diminta untuk menguatkan kembali Zerubabel, Yosua dan seluruh umat. Kerjakan lagi, kerjakan. Dan selesai. Tapi pada saat bangunan itu sudah mulai selesai, down lagi. Ternyata kemegahannya tidak seperti yang dahulu. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-10. Kembali ke kitab Hagai itu ya. Hagai pasal 1 ayat yang ke-10. Di sana ada 2 kali kata kemegahan. Nah, saya bukan mengajak kita semua untuk sok-sokan berbahasa asli gitu, nanti bingung malahan ya. Tapi secara sederhana saja itu memiliki pemahaman yang berbeda. Pada saat dikatakan adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Nah, kalau Bapak Ibu suka menyelidiki di bahasa asli dikatakan kabot, itu kemegahan yang pertama. Kemegahan yang kedua adalah gadol. Ya, jadi beda. Walaupun dalam bahasa Indonesia sama. Kabot itu apa? Kemuliaan. Gadol itu apa? Secara fisik megah. In numbers katanya. Ya, dalam bentukan, wah luar biasa nih. GPDI Bethlehem ada obor seperti di dalam Bait Allah gitu misalnya. Ada salib bisa dihitung ada berapa. Itu gadol. Tapi kalau kabot itu kemuliaan. Ya, ingat pada saat tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin, diambil kembali oleh Daud dan pasukannya. Daud diminta 6 langkah berjalan, persembahkan korban. 6 langkah berjalan, persembahkan korban. Berapa lama itu sampainya? Gak usah jauh-jauh dari sini sampai di mall situ saja. Apa ini? Moi apa Mio? Mall situ. 6 langkah potong korban. 6 langkah potong korban. Lama. Tapi itu yang diminta oleh Tuhan. Dan hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sampai ada kita menghadapi peristiwa misalnya. Sudah berdoa, sudah memuji, menyembah Tuhan, gak selesai. Lalu firman Tuhan katakan hal yang seperti ini gak bisa hanya dengan berdoa, tapi harus plus dengan
puasa misalnya. Wah, males banget gue kalau udah disuruh puasa. Kan sering kali begitu ya. Masa sih Tuhan begitu? Mulai dengan ukur-ukuran kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya yakin dan percaya tempat ini pun dibangun bukan atas dasar ukuran manusia pertama kali. Fondasi memang sipil yang kerjakan. Tapi kalau bukan Allah, saya yakin dan percaya tidak jadi. Dan jangan pernah bergeser lagi cara, sistem, atau sebutlah apa saja. Jangan pernah bergeser. Ya. Nah, pada saat pertama kali tabernakel atau bait Allah yang pertama didirikan, semuanya itu standar daripada Allah. Ukurannya, bahannya, bahkan yang mau kerja jadi kuli bangunannya sebutlah, ya, itu Tuhan yang tetapkan. Lalu dikatakan dua orang ini dipenuhi dengan Roh Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga gereja mari kembali kepada konstruksi awalnya. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Fondasi dasarnya Paulus katakan di 1 Korintus 3 itu ayat 10 dan 11, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang lain meletakkan dasar lain selain itu. Lalu kita membangun di atasnya. Ada 6 bahan dasar yang dikatakan di sana. Emas, perak, batu permata. Ini kelompok pertama, 3 kelompok pertama. Kemudian kayu, rumput kering, dan jerami. Pada saat diuji oleh mata Tuhan yang seperti api katanya, mana yang habis, hangus, terbakar? Tentu kayu, rumput kering, dan jerami. Habis terbakar. Nah, saya pernah diundang oleh hamba Tuhan yang ada di Madura, ya, sahabat saya. Pada saat saya khotbahin ini, selesai satu bapak bilang, enggak om, kalau kayu itu masih bermanfaat. Buat apa? Buat arang, sate. Ternyata dia jualan sate gitu ya. Dia nggak terima. Ya oke lah, saya masih coba menyesuaikan untuk berbicara dengan mereka. Tapi emas, perak, dan batu permata di dalam perut bumi, semakin dia lama, semakin panas yang dihasilkan dari bawah dan memproses logam mulia ini, itu akan muncul logam mulia dengan nilai yang luar biasa tingginya. Ya, kalau ibu-ibu tadi pasti tahu ya, 99,9% itu pasti senyum itu. Bapak-bapak nih yang kasihan. Makanya saya kalau jalan di mall, istri saya pegangin keras kuat-kuat itu. Apalagi kalau lewat toko begitu di Gajah Mada, dia paling banyak itu, ada jemaat juga. Jemaat Ketapang itu selalu bilang, mampir dong, mampir. Saya bilang, ntar aja deh gitu ya. Ya, emas kalau semakin dipanaskan di api, dia lumer, lebur. Nah, itu sanga kotorannya itu bisa diambil, sehingga nilainya semakin tinggi. Nah, kualitas seperti apa yang ingin didapati di tempat ini oleh Tuhan? Kalau belum ngambek, belum kecewa, belum prediksi ini dan itu. Apa yang mau kita prediksi sebagai manusia? Kami pun korps hamba Tuhan tidak bisa memprediksi apa-apa ke depan. Yang dapat kami lakukan hanya beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan jalani. Walaupun orang bilang iman percaya saja, tidak. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Oleh sebab itu firmanlah yang diolah di sini. Tadi kan kita sudah baca ya, Yosua. Jangan pernah lupa, perkatakan, renungkan firman itu. Itu yang akan memimpin kehidupan ini sampai kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau enggak, dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui, karena dosa terjadi di atas muka bumi ini, muncullah waktu. Ya, muncullah waktu. Dan ini perjalanan yang bisa membuktikan mana
yang A, mana yang B. Makanya kita diminta kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kalimat firman ini itu dimulai dengan satu kalimat penekanan loh. Kita lihat ya, kita lihat dalam kitab Filipi. Saya agak menyimpang nih Bapak Ibu. Filipi pasal yang keberapa itu? 2. Iya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kan ada kalimat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi diawali dengan kalimat penekanan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Sudah bagus taat. Taat itu kalau dalam gambaran pikiran saya itu satu garis yang sifatnya stagnan. Stagnan itu apa? Stabil ya. Stabil lurus saja begitu secara grafik. Tapi pada saat kita diminta karena itu kerjakan, ada peningkatan yang Tuhan inginkan. Dalam hal apa? Kita percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya begini-begini saja. Makanya saya tuh kadang-kadang suka gatel gitu kalau dengar saya jadi jemaat biasa aja. Dari tahun ke tahun ke tahun gitu aja. Jangan dong, harus jadi luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan ini, berapa jumlah yang hadir pada pagi hari ini. Seandainya puji-pujian tadi yang katakan kuasa Tuhan begitu dahsyat. 1 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 1, 6, 7, 8, 9, 10. Kuasa dunamis yang begitu terkumpul dengan hebat. Dunamis itu dipakai oleh orang-orang kimia yang akhirnya muncul yang kata dinamit. Tahu ya Bapak Ibu ya dinamit. Saya dulu tinggal di daerah Sulawesi Selatan, tambang nikel. Orang tua saya kerja di sana. Itu hampir setiap hari kami dengar juger. Itu bukit dihancurkan. Itu dimasukin dinamit. Dia kayak mic ini ya panjangnya kurang lebih. Dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah dibor, kemudian mereka menyingkir semua dan diumumkan di perumahan kami juga. Ya, untuk beberapa saat mohon maaf karena akan terdengar dan akan tergoncang. Itu cari nikel. Jeger, tiap hari itu jeger. Saya sekolah pun begitu di sekolah. Itu. Nah, bayangkan kalau kuasa itu bisa kita satukan dari tempat ini. Apa tidak akan keluar kemudian mengundang orang untuk datang karena mereka melihat di tempat ini ada kabot, bukan ikabot, kemuliaan, kabot. Ini mulai hilang Bapak Ibu. Kadang saya menangisi diri saya sendiri, Tuhan, apa yang salah dengan hidupku? Kenapa ini hilang? Sementara kemuliaan itu, keagungan itu yang akan membawa saya untuk bisa bertemu dengan Engkau. Kenapa Tuhan? Gereja sekarang sudah sibuk dengan segala macam rebutan kursi. Di sini banyak kok. Tinggal ambil bawa pulang, minta izin sama Bapak Gembala. Pak minta 1 ya, asal jangan yang 2 di depan. Cakar-cakaran sana sini dan lain sebagainya. Mari kita fokus, arahkan pandangan ini kepada Yesus. Gak ada lain pekerjaan kita yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Kalau kabut itu keluar dari tempat ini dikarenakan kuasa yang kita bersama-sama dahsyat. Saudara mau? Saudara percaya itu masih bisa terjadi? Saya kok yakin gitu. Asal ada kesatuan hati. Zerubabel, bupati itu, Yosua bin Yosadak, imam besar itu, hamba Tuhan, mungkin bisa diartikan gembala, dan seluruh rakyat yang ada pada saat itu bersama-sama. Sehingga kalau saya kembali ke ayat Hagai itu, pasal 2 tadi ayat yang ke-10,
belum selesai di sana. Adapun rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Kemegahan yang semula hanya fisik, gadol, hanya indah dilihat. Wah bagus ya obornya gitu. Wah bagus ya ruangannya. Wah nyaman ya, dingin. Coba misalnya AC mati, wah ngomel itu. Wah kenapa sih gerah begini, mana nih pengerja? Itu kan, mana nih majelis, mana tua-tua sidang? Iya kan? Oh di sini enggak, di tempat sana itu yang banyak. Nah mari kita kembali ke substansi yang terpentingnya. Karena nanti Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak cari orang yang hanya rajin ke gereja. Tidak. Tapi kualitas di dalam kerajinan itu, karena tadi kan sudah kita baca ya. Aku tahu kamu taat, tapi tetap kerjakan keselamatan itu. Nah coba bandingkan nanti belajar di rumah kitab Wahyu 7 sidang. Itu selalu dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, tapi engkau. Aku tahu pekerjaanmu, tapi engkau. Tuhan katakan seperti itu. Jadi masih ada hal-hal yang kurang. Nah kalau kita diingatkan oleh firman seperti itu yang kita kerjakan. Itu yang kita perjuangkan. Sama-sama. Zerubabel, tadi siapa? Imam Yosua dan seluruh umat yang ada. Bersatu hati, bersama-sama. Saya beberapa kali mendengar ada doa bersama di tempat ini. Hari Kamis ya kalau tidak salah ya. Mari datang. Saya orang yang suka ngitung. Di tempat saya membantu pelayanan. Itu kurang lebih jumlah jemaat 400. Tapi begitu hari Kamis Biston, 5% pun kadang-kadang itu masih kayak orang lagi di apa ya, di rumah sakit, entar naik, entar turun, itu 5%. Gitu. Saya bilang Tuhan kasih pandemi yang lebih dahsyat. Karena naik dari 5% itu bisa jadi 30% pada saat tahun 2020. Belum apa-apa udah nangis, takut. Lalu saya tanya, apa yang kamu nangisin? Itu banyak yang mati. Terus kamu takut mati? Kalau saya kepengen mati loh. Gila nih Pak Pendeta sinting katanya. Ngapain anak masih kecil-kecil kepengen mati? Lah daripada di sini mikirin kuota, bayar PLN, bayar PAM, bayar pajak. Ntar pulsa habis bingung. Kan enak di sorga udah tinggal nyanyi tiap hari sama Tuhan. Kamu nggak kepengen mati? Enggak, ya udah hidup aja di sini. Karena nanti dalam perjalanan waktu akan ada masa 3,5 tahun aniaya masih mau hidup terus. Masuk situ. Kalau petualang nggak apa-apa kepengen ngerasain aniaya. Selalu saya katakan seperti itu. Nah mari kita kembali ke porsi utamanya, tujuan hidup kita. Saya tambahkan sedikit, ini sedikit menyimpang tapi menambahkan. Saudara tahu, saudara dan saya adalah bait daripada Allah. Bait Allah itu digambarkan sebagai mempelai Kristus, wanita. Paulus katakan dalam surat 2 Korintus pasal 11, dia sudah mempertunangkan kita dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Dipertunangkan untuk kemana? Ke pernikahan kudus. Bayangkan itu. Ya. Nah dalam masa pertunangan ini tentu kan ada syarat-syarat dari si laki-laki kan, Kristus kan. 1 Petrus kita ke sana. Apa kata firman? Kuduslah kamu karena aku kudus. Begitu kan? Kalau saya tanya bapak-bapak 3 di depan nih, yang sudah sepuh mungkin dulu juga nyarinya kan punya standar kan Pak ya, nggak mungkin wah pokoknya kayak beli kucing dalam karung comot, enggak gitu. Ada standar saya, mungkin rambutnya panjang, yang satu pendek gitu kan. Yang satu carinya tinggi, yang satu ya udah pokoknya setengah-setengah tinggi nggak apa-apa. Yang penting ada yang syaratnya bisa masak harus. Kalau zaman sekarang enggak, tinggal klik datang masakan. Pasti ada standar yang diberikan, diminta. Demikian pula dengan Kristus kepada gerejanya.
kepada saudara dan saya sebagai mempelai. Yang paling gampang dicari adalah surat Petrus katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Kembali ke kitab Hagai, saya akan akhiri. Marilah kita kembali kepada substansinya kita sebagai orang percaya. Ngapain sih di gereja tuh, mau ngapain? Gitu, ya. Mau ngapain kita ada di tempat ini? Kalau Ibrani katakan jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Tujuannya apa? Untuk saling menguatkan di dalam iman. Untuk saling mendorong supaya iman semakin maju. Saudara melayani di sini dan saya lihat seragamnya sangat luar biasa itu. Ya, kalau lihat dari modenya pasti nggak beli borongan, itu dapat kain jahit sendiri karena modelnya beda-beda. Itu kan. Kalau zaman sekarang kan gampang aja, tinggal klik datang, tinggal ukurannya aja. Tapi ini usaha sendiri. Nah, mari kita perjuangkan iman kita, kerohanian kita, untuk tahu bahwa sasaran kita ada di sana. Kalau tidak, saudara datang ke gereja ini hanya untuk hal-hal yang sifatnya masih, saya tekankan, duniawi saja. Sayang kalau begitu, sayang. Ya, sayang. Sayang sekali. Bukan berapa lamanya kamu ada di dalam gereja, bukan. Tapi kualitas seperti apa pada saat kamu ada di bait Allah. Itu yang Tuhan cari. Kadang-kadang harus tarik napas juga untuk hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena sebelum kepada Bapak Ibu ini datang kepada saya, jujur saja. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau sudah harus maju ke mimbar itu, siapkan seperti begini-begini, Tuhan bisa belok sana, belok sini, karena harus mengikuti kemauannya Dia. Dia yang lebih mengenal kita bersama apa yang kita butuhkan. Ya, nah marilah seperti Paulus katakan, bangunan itu dasarnya sudah pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hagai juga tegaskan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak apa-apa dengan kondisi apa yang ada sekarang pun. Kalau seperti tanaman ini mulai kelihatan dulu rimbun, wah kok sekarang tinggal begini ya. Bisa dua perspektif kan yang muncul dari ini, mau mati atau dia akan bertumbuh kembali dengan sesatu kemekaran yang luar biasa. Kalau kita belajar dari kitab Hagai ini sekali lagi, kabot dan gadol itu berbeda cara pandangnya. Biarlah tempat ini, sidang jemaat yang ada di tempat ini, gereja Tuhan, kabot, kemuliaan Tuhan terjadi. Bersama-sama, Zerubabel, Bupati, Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan seluruh umat bersatu hati, bergandengan tangan. Saya kok begitu yakin kemuliaan Tuhan akan turun di tempat ini. Dan kita akan rasakan kuasanya. Kita akan nikmati hadiratnya. Kita akan bisa mengenal secara baik pribadinya. Terpujilah nama Tuhan. Tundukkan kepala. Datang kepada Dia dengan merendahkan diri dalam kerendahan hati. Haleluya. 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 Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Sehingga kabut itu kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan, keagungan Tuhan terjadi Tuhan. Dunia boleh berubah seperti apapun. Dalam perjalanan waktu dinamika yang terjadi di gereja pun
pasti terjadi Tuhan, karena waktu terus bergulir. Tapi kalau tetap kami arahkan pandang kepada Engkau, yang membawa iman ini sampai kepada kesempurnaan, dan di dalam iman yang berjalan menuju kesempurnaan, kami memuji dan menyembah Engkau, kemuliaan Tuhan turun dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Haleluya. Hati sekali lagi katakan, pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hanya ini yang dapat kami persembahkan kepadamu. Sadar bila ku ada, semua anugerah bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Ketika umat Tuhan mengalami peperangan yang begitu luar biasa dan menghadapi tembok yang tinggi dan tebal, Tuhan hanya minta mereka untuk berdiam diri, dalam arti masuk ke dalam perenungan, masuk ke dalam saat-saat teduh, masuk di dalam penyembahan secara pribadi. Dan setelah mengelilingi tembok itu beberapa kali, Tuhan minta mereka bersorak dalam pujian, karena Allah begitu besar dan luar biasa. Sehingga tembok-tembok yang menghalangi itu pun runtuh. Kemenangan diraih. Tidak perlu khawatir dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Tidak perlu takut. Tidak perlu ragu.
Karena kita memiliki kepastian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematiannya, penyalipannya. Dan dalam perjalanan penantian kita, beberapa hari ke depan lagi nanti kita juga akan menikmati hadirat-Nya. Karena pada saat Ia kembali ke tempatnya yang semula, yaitu di sorga yang mulia, Dia katakan Dia akan memberikan penolong yang lain kepada gereja. Dan penolong itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada bersama-sama dengan saudara dan saya, dengan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tinggal bagaimana kita mau mengklik memberdayakannya. Dunamis itu, dinamit itu. Kalau Dia berkuasa begitu dahsyat, kemuliaan Tuhan akan terpancar dari tempat ini. Haleluya. Haleluya. Datang dengan rasa syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Pujian dan sadar bila ku ada, semua karena anugerah. Karena mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ini yang menjadi penyembahan umat-Mu. Ini yang jadi persembahan umat-Mu. Kehidupan kami inilah Tuhan yang Engkau inginkan untuk kami bawa ke mezbah-Mu sebagai korban bakaran. Dan korban itu akan berbau harum kalau kehidupan ini pun kudus sebagaimana Engkau kudus adanya ya Tuhan.
Sertai Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Karena janji firman-Mu seperti itu kepada kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sesaat jua. Engkau hanya menarik diri kalau kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Kuasa-Mu akan hilang kalau dalam gereja-Mu tidak terjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan umat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka harus bangun kembali dalam satu kekuatan yang datang daripada-Mu. Dan kekuatan itu Engkau janjikan ada bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Baik bersama Zerubabel, bersama Yosua, dan seluruh umat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami akan melihat kabut itu terjadi. Bukan gadol Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan akan ternyatakan di tempat ini. Bergandengan tangan bersama-sama seluruh yang ada, mulai dari gembala, tua-tua sidang, majelis, seluruh sidang jemaat, bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu, tersungkur merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dalam kerendahan hati. Kuncup yang tadinya tertutup akan tumbuh mekar dengan indah. Dan dinyatakanlah kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kalau bait-Mu yang dahulu penuh dengan kemuliaan gadol, bait-Mu yang ini Tuhan, dan yang akan terus berjalan ini akan penuh dengan kemuliaan secara rohani, kabut yang dari Engkau. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Besertalah dengan beliau ya Tuhan. Haleluya. Urapan Tuhan melimpah atas hidupnya di dalam nama Yesus. Kuasa hikmat, kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupannya di dalam nama Yesus. Dan pula halnya dengan para majelis dan tua-tua sidang yang ada. Talurah roh takut akan Engkau Tuhan. Roh yang sama kata firman-Mu. Roh yang datang dari Tuhan. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang ada. Sehingga ada kesatuan roh di dalam Engkau. Sehingga roh itu yang akan mengerjakan satu yang progres begitu luar biasa di tempat ini. Khususnya secara rohani. Karena ini adalah masa-masa penampian itu Tuhan. Biarlah didapati umat-Mu yang ada di tempat ini. Umat Tuhan yang berbobot secara rohani, sehingga tidak mudah tertiup oleh angin-angin pencobaan, angin-angin yang datang, angin-angin pengajaran dan lain sebagainya. Mereka teguh, mereka kokoh dalam satu komunitas lokal, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bethlehem Kelapa Gading. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami teguh. Engkau mengajarkan kami untuk kuat. Dan kekuatan dan keteguhan itu hanya terjadi kalau kami memperkatakan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini dengan mengucap syukur. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Silakan.